Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanis Ulul Asmi, dosen Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, diantaranya praktikum aplikasi komputer akuntansi, perpajakan, praktikum perpajakan, dan pengolahan serta analisa data. Untuk saat ini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengolahan dan analisa data. Saya akan memulai dengan menjelaskan deskripsi diri mata kuliah pengolahan dan analisa data. Mata kuliah pengolahan dan analisa data merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 5 pada program studi akuntansi. Mata kuliah pengolahan dan analisa data ini memiliki bobot 2 SKS yang dilakukan selama 1 semester ke depan. Pada mata kuliah pengolahan dan analisa data, mahasiswa belajar tentang perkembangan era industri 4.0 dan dampaknya bagi akuntan di masa depan, mengenai bisnis analitik dan metode-metode yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan bisnis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta mampu menyajikannya dalam bentuk tulisan yang benar. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan untuk mendukung skill manajerial, mampu menggunakan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian, menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi yang relevan dengan bidang akuntansi, mampu mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak dalam rangka menyusun laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, pengauditan, dan penelitian. CPMK pada mata kuliah ini yaitu mampu mengidentifikasi persoalan bisnis dengan pendekatan data analitik, mampu menggunakan metode analitik yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, mampu mengubah data menjadi informasi yang berguna untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, mampu mengkomunikasikan hasil analisis kepada audiens yang membutuhkannya. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus dengan mengutamakan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa di dalam proses pembelajarannya. Pembelajaran asinkronus dilakukan melalui e-learning Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan kurang lebih 16 kali pertemuan, 7 kali pertemuan sebelum UTS, 1 kali UTS, 7 kali pertemuan sebelum UAS, dan 1 kali UAS. Materi dalam mata kuliah ini meliputi era industri 4.0 dan perkembangan bagi akuntan, bisnis analitik, konsep dasar dan pengolahan data, pengolahan data dengan menggunakan pendekatan metode kuantitatif, penyajian hasil analisis data di dalam kasus bisnis. Ada 3 metode pembelajaran yang saya lakukan.
Yang pertama yaitu ceramah. Dalam ceramah ini, saya menyampaikan materi secara verbal, di mana nantinya mahasiswa akan mendengarkan dan mencatat. Biasanya saya menggunakan referensi dari buku, sumber dari internet, seperti website, dan YouTube yang saya sudah cek kredibilitasnya sebagai referensi. Saya juga membuat file presentasi atau modul kuliah yang interaktif di perkuliahan saya. Saya juga melontarkan beberapa pertanyaan selama perkuliahan berlangsung dan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Metode pembelajaran yang kedua yaitu metode demonstrasi atau praktek, yaitu dengan mempraktekkan beberapa tools yang dapat digunakan dalam proses analisa dan visualisasi data. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu diskusi. Saya akan memberikan topik di mana topik tersebut relevan dengan topik yang sudah dipelajari. Biasanya, bahan diskusi tersebut saya berikan melalui e-learning UWKS. Saya juga membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian saya meminta mahasiswa untuk berdiskusi. Setelah berdiskusi, mahasiswa dapat menyampaikan hasil diskusi dengan mempresentasikan di depan kelas. Dengan menerapkan metode ini, dapat melatih mahasiswa berpikir kritis, dapat menyampaikan pendapat, dan dapat bertukar pikiran dalam memecahkan suatu permasalahan. Metode yang keempat yaitu problem-based learning. Dengan metode ini, saya dan mahasiswa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan atau case study yang saya berikan. Selanjutnya, mahasiswa dapat mencari informasi yang relevan, menganalisis studi kasus tersebut, dan merancang solusi yang tepat. Metode ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk mendalami materi dan menghubungkannya ke konteks dunia nyata. Selanjutnya yaitu metode interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Di dalam kelas, saya selalu mendukung mahasiswa untuk bertanya atau memberikan jawaban mengenai isu-isu atau topik yang sedang dibahas, sehingga perkuliahan akan berjalan dengan dua arah. Saya juga menggunakan WhatsApp group untuk lebih berinteraksi kepada mahasiswa. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment yaitu bagaimana saya menilai kemampuan mahasiswa. Dalam menilai kemampuan mahasiswa, saya menggunakan bobot penilaian yang telah disepakati bersama pada saat awal perkuliahan. Dengan harapan, mahasiswa dapat mengetahui bobot penilaian di awal, sehingga dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Evaluasi dari pembelajaran mata kuliah ini didapat dari pembobotan, yaitu keaktifan sebesar 10%, tugas 25%, UTS sebesar 30%, UAS sebesar 35%. Dengan total pembobotan evaluasi pembelajaran yaitu sebesar 100%. Datanya pasti acak semuanya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Baik. Sebelum kita mulai kelas di pertemuan, oke, sudah? Bisa? Itu yang seperti apa? Oke, silakan Mbak. Terkait dengan ya mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember ya, preskriptif analitik. Oke, masih ingat nggak prediktif analitik itu yang seperti apa? Ada yang bisa dengan materi kemarin. Materi kemarin terkait dengan apa? Bisnis analitik. Oke, nah di bisnis analitik nanti akan muncul di situ tabelnya atau range-nya akan terisi. Kalau anak barnya di bulan sampai dengan finishing semua datanya, silakan dipilih. Pilih datanya, klik
di datanya, mulai dari awal, silahkan di shift sampai terakhir, data akhir. Shift, tekan shift, tekan. Udah coba. Oke. Sudah. Untuk analitik yang paling sederhana, kita menggunakan data di mana untuk mendeskripsikan atau meringkas data bisnis untuk mengetahui apa yang telah terjadi di masa lalu dan apa yang telah terjadi saat ini. Oke, jadi di bisnis analitik ada berapa metode? 3. Oke. Doa selesai. Oke, silakan dibuka materi kita yang ketiga, yaitu terkait dengan pivot table ya. Anda buka dulu. Oke, silakan di-download. Kalau sudah, jadi mendeskripsikan dari data masa lalu, kemudian kita deskripsikan apa sih yang terjadi dari data masa lalu itu. Preskriptif analitik. Oke, masih ingat nggak prediktif analitik itu yang seperti apa? Ada yang bisa? Oke Mbak, silakan Mbak. Metode apa saja di dalam bisnis analitik kemarin? Ada deskriptif analitik, preskriptif analitik, sama prediktif analitik. Oke, ada deskriptif ya kan? Nanti saya akan menunjuk salah satu atau Anda bisa volunteer salah satu maju ke depan untuk menunjukkan tugas Anda, untuk mempresentasikan tugas Anda, ya kan? Setelah itu kita bahas di pertemuan ada yang namanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas campur tangan kita sebagai pengambil keputusan, gitu kan? Ada treatment-treatment tertentu. Oke, sekarang kita lanjut ke praktek yang Preskriptif analitik itu memperkirakan beberapa hasil di realisasi yang di masa depan. ya kan? Nanti saya akan menunjuk salah satu atau Anda bisa volunteer salah satu maju ke depan untuk menunjukkan tugas Anda, untuk mempresentasikan tugas Anda, ya kan? Setelah itu kita bahas di pertemuan tugas. Silahkan tugas nanti dicek di LMS ya. Tugasnya silahkan dicek di LMS masing-masing. Oke. Ada yang ditanyakan? Sebenarnya data yang seperti apa? Bentuknya deskriptif dengan kata-kata atau lebih suka dengan gambar-gambar? Sudah? Jadi setelah diaktifkan di sini sudah pasti akan terisi, ya. Sudah? Jadi caranya mengaktifkan. Cara mengaktifkannya dihapus dulu. Itu di daerah mana saja sih? Ada di Surabaya, ada di Jakarta, ya kan? Nah, Menurut saya, prediktif analitik itu adalah analisa dengan menggunakan data historis dan data yang terkini untuk menghasilkan prediksi di masa yang akan datang, yang mana itu bisa digunakan untuk memprediksi ya, yang akan datang ya, resiko-resiko yang akan datang. Nah,
Demikian deskripsi singkat dari cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah pengolahan dan analisa data yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang sudah saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen SMART Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, rekan sejawat dosen dan rekan-rekan mahasiswa.